Nah, jadi kalau kita definisikan, innovation culture itu adalah sebuah budaya organisasi yang benar-benar memberikan nilai dan dukungan terhadap inovasi, supaya akhirnya orang benar-benar melakukan inovasi. Ya. Sayangnya, untuk kita mengubah budaya yang lama jadi budaya baru, yaitu budaya inovasi, itu nggak mudah. Kenapa? Karena yang namanya budaya itu kayak kontrak sosial gitu, yang udah kita tanda tangani bersama. Sehingga ketika ada leader yang berupaya untuk mengubah budaya, itu ibaratnya dia ngelawan kontrak ini, berupaya untuk melanggar kontrak yang udah dibuat, dan otomatis mereka yang udah kadung merasa nyaman dengan kondisi yang sekarang, udah perform dengan kondisi yang sekarang, pasti akan ngelawan gitu. Sehingga wajar kalau kemudian budaya inovasi itu nggak muncul-muncul. Gitu. So, pertanyaannya kan bukan berarti organisasi atau perusahaan nggak bisa buat budaya inovasi kan. Buktinya di luar sana banyak kok perusahaan-perusahaan gede ya yang tadinya nggak punya budaya inovasi akhirnya bisa punya kok buktinya gitu. Ada tuh case study-nya di mana-mana. Nah, emang apa sih yang mereka lakukan kok bisa sehingga budaya inovasi itu mewujud? Nah, kita akan lihat ada satu perusahaan yang kita angkat case-nya di sini. Ini perusahaan asuransi ya, CSAA Insurance Group. Ini ada 4.000 karyawan, dia menjadi bagian dari AAA, itu sebuah asosiasi otomobil ya, dengan membernya kalau nggak salah 56 juta. Nah, mereka perusahaan yang nggak muda lagi dan besar, namun berhasil kemudian melakukan perubahan di budayanya, jadi budaya inovasi. Pertanyaannya apa sih yang mereka lakukan? Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah jelas mulainya dari atas, mereka kemudian membuat sebuah organizational strategy yang menjadi payung begitu, yang mana mereka tetapkan berdampingan dengan strategi marketnya mereka. Mereka nyebutnya foster a culture of insight and innovation. Wah, intinya pokoknya dari atas udah ada inisiatif gede di mana yuk kita harus buat budaya inovasi. Wah, yang berikutnya, value statement-nya juga ditambahkan aspek inovasi. Jadi sebelumnya dia nggak ada kata inovasi di dalam core value-nya atau core kompetensinya, itu akhirnya masuk ke dalam core value-nya. Dan saya lihat ini dilakukan oleh banyak perusahaan juga di Indonesia, di mana core value mereka akhirnya muncul aspek-aspek yang sifatnya lebih terkait dengan creativity dan innovation. Dan kemudian mereka sadar bahwa mereka harus mengembangkan ada 3 tipe inovasi, dari yang incremental, evolutionary, dan disruptive. Dan mereka ingin semua karyawan terlibat di antara ketiganya. Nah, tentu saja yang paling banyak mereka fokuskan adalah yang incremental. Jadi mayoritas karyawan diminta untuk berinovasi di aspek yang incremental aja, yang paling mudah aja. Karena itu hanya modifikasi kecil-kecilan dari apa yang selama ini mereka jalankan. Bisnis proses yang ada. Ya, jadi memperbaiki call center-nya, bisnis prosesnya dibuat lebih mudah, lebih cepat, customer experience-nya lebih bagus. Itu inovasi, walaupun incremental. Dan itu mudah, siapa aja bisa lakukan. Nah, untuk yang evolutionary dan disruptive, mereka juga lakukan. Ya, kalau yang evolutionary itu misalnya creating new digital customer experience, sebelumnya belum ada. Bahkan yang disruptive ya, mereka mulai eksplorasi gimana sih asuransi untuk self-driving car. Walaupun untuk 2 tipe inovasi ini, itu mereka nggak luangkan anggaran yang besar. Ya, secukupnya aja, yang penting kita udah explore ke arah sana. Apalagi yang dilakukan? Mereka berikan training, obviously, kepada semua karyawan. Mereka berikan tools dan ada latihannya yang basisnya design thinking, dan memastikan bahwa semua orang ketika dia mainkan aktivitas di dalam workshop itu, mereka tackling real business problem yang mereka hadapi sehari-hari di tempat kerja. Ya, bukan sekedar belajar teorinya saja. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian, apa yang mereka lakukan dengan training atau workshop tadi, itu bukan hanya sekedar menghasilkan ownership yang lebih tinggi dan engagement yang tinggi, tapi mereka ngejar ada tangible result-nya. Dan itu kelihatan di perusahaan ini. Misrouted phone interaction itu berkurang 40%, dan juga ada banyak prototipe yang muncul yang itu punya potensi bisnis yang bagus. Dan manajer juga diharapkan untuk bisa engage dengan timnya untuk memastikan bahwa ide-ide mereka benar-benar akhirnya bisa diimplementasikan. Nah, apakah berhenti di situ? Enggak. Ya, jadi mereka membuat apa yang namanya Innovation Hub. Ini sebuah online portal
yang memungkinkan semua karyawan bisa mengakses toolkit dari design thinking-nya, mereka tahu event-event terkait dengan inovasi yang ada di perusahaannya, dan juga ada online course yang mereka bisa akses kapan saja, ada artikel dan sebagainya. Ya, jadi ada satu tempat di mana mereka bisa terus mengupdate ilmu pengalaman mereka. Dan juga dia buat platform di mana semua departemen bisa memposting challenge. Oke, aku punya problem ini nih, aku kasih challenge, siapa yang bisa bantu aku menyelesaikan ini. Oh, nanti akhirnya semua orang mulai mengajukan gagasan-gagasan, solusi-solusi untuk menjawab challenge tersebut. Ya. Dan yang menarik adalah participation rate-nya sampai 80%. Wow, itu luar biasa.